Perkenalkan, namaku Nugroho. Saat ini usiaku 24 tahun. Aku bekerja di salah satu kantor di kotaku tinggal. Saat ini aku lagi sendiri. Boleh dibilang jomblo. Tapi aku menikmati kesendirianku itu karena bisa bebas kemanapun kita suka. Beda kalau kita punya pacar ataupun istri. Pasti kalau mau pergi kemana-mana, ya harus izin dulu ke mereka. Tapi sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam, aku juga sudah pengen sekali punya pasangan. Karena teman-temanku sudah punya pasangan, bahkan ada yang sudah menikah. Sebenarnya 3 tahun yang lalu aku sudah punya pacar. Namanya Evi. Dia wanita cantik, mandiri dan penyayang. Bahkan dalam masa pacaran itu, aku dan Evi pernah melakukannya. Terbang melayang menikmati indahnya cinta. Iya benar, dia rela memberikan punyanya yang paling berharga kepadaku untuk membuktikan rasa cintanya kepadaku. Itu pun tak hanya sekali, kita melakukannya berkali-kali. Tentu dengan perasaan suka sama suka. Tapi hubungan kita kandas di tengah jalan. Orang tua Evi tidak setuju tentang hubungan ini. Mereka menyuruh Evi untuk menjauhi aku. Sebenarnya dalam hati kecil Evi, dia tidak setuju. Namun dia juga tidak mau menjadi anak yang durhaka. Dan akhirnya dia menuruti perintah orang tuanya. Kita putus dan tidak ada komunikasi lagi. Hancur hatiku saat itu. Namun apa boleh buat, aku harus bisa menerima dan harus bisa bangkit dari Evi. Itulah cerita yang telah lalu. Sewaktu aku punya pacar. Sekarang semua tinggal kenangan, dan aku pun sudah bisa melupakan itu semua. Karena kesibukan dalam bekerja dan pekerjaanku yang cukup banyak, badan ini sering merasa capek dan tentunya pegal-pegal. Untuk itu, aku sering memanjakan badanku dengan cara dipijat. 20 menit berlalu, aku masih betah telungkup di ranjang. Seluruh otakku seperti luruh semua, hilang daya. Aku merasa lemas, tenagaku terkuras, namun puas. Tidak perlu buru-buru, tiduran dulu kalau masih lemas, kata Bi Ima sembari merapikan kainnya. Aku mengangguk lemah, lalu sembari mendengar bunyi lembut langkah perempuan parubaya itu menuju kamar mandi. Mungkin ia ingin mencuci tangannya. Itu pengalaman pertamaku bersama Bi Ima. Baru sekali dan aku langsung kecanduan. Makanya aku memutuskan untuk tiap minggu mengunjunginya. Bi Ima emang paten yang selalu berhasil membuatku lemas, berkeringat, sakit sedikit tidak apa-apa. Namun efek setelah itu begitu jos. Hendri, teman sekantorku, juga merasakan perubahan pada diriku. Katanya aku lebih bugar, lebih lincah, dan tanggap dalam melakukan pekerjaan. Ia juga mengatakan aku lebih ceria, beda dengan diriku yang lalu. Ayolah ho, kasih tahu aku rahasianya. Aku juga pengen kayak kamu, terlihat segar. Punya cewek baru ya? Begitu Hendri mendesakku pada suatu hari. Seperti biasa, aku hanya menjawab dengan senyuman. Sebenarnya aku ingin kasih tahu soal Bi Ima ke Hendri. Namun rasanya agak malu. Aku takut ditertawakan.
jika mengatakan aku kerap mengunjungi perempuan paruh baya itu? Sepertinya Bi Ima yang sudah tua itu agak kontras dengan aku yang milenial banget. Aku tipe anak muda yang stylish habis, pakaianku bermerek semua. Bayangkan jika aku katakan kepada Henry mengenai Bi Ima, bisa malu aku. Apalagi si Henry itu biang gosip, mulutnya kayak emak-emak komplek yang sedang ada arisan. Bakal habis namaku dijadikan bahan gibah. Jika ku hitung-hitung, sejak pengalaman pertama, ini sudah kali kelima aku mengunjungi Bi Ima, atau mungkin lebih, entahlah. Namun seperti biasa, perempuan tua selalu memberikan pelayanan maksimal. Aku selalu dibuat girang olehnya. Kedua tangannya yang terampil menekan tiap otot di punggungku. Gerakannya sedemikian rupa, sehingga seolah merilis semua rasa pegal. Aku yakin Bi Ima tidak pernah belajar chiropraktik. Boro-boro belajar, tahu istilah itu saja pasti tidak. Tapi dia tahu cara mengembalikan posisi setiap ruas tulang belakang yang bergeser. Menghentak begitu rupa, sehingga menghasilkan bunyi krek yang bikin puas. Sakit kepala dan rasa berat di punggung seketika hilang. Bi Ima juga tak mematok harga untuk pelayanannya. Berapapun yang diberikan, ia ikhlas menerima. Namun, aku selalu memberikan bayaran sepantasnya untuk segala kebaikan yang ia berikan pada diriku. Makanya, ia begitu senang kalau aku datang mengunjunginya. Bi Ima umurnya 45 tahun, tapi memiliki wajah yang cantik dan bentuk tubuh yang padat berisi. Dia seorang janda yang ditinggal suaminya entah kemana. Punya 2 orang anak perempuan, sudah menikah dan ikut tinggal dengan suaminya. Sebenarnya itulah alasan utamaku sering mengunjungi Bi Ima. Dalam hati aku ada rasa sama dia, biarpun baru sedikit. Entah kapan aku berani mengungkapkan isi hatiku kepada Bi Ima. Aku sendiri tidak tahu, entah kapan.